percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Mari terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Shalom adik-adik, kembali kita bertemu dalam ibadah online kali ini. Saya percaya semua adik-adik semua dalam keadaan sehat, semuanya diberkati Tuhan. Kita akan ibadah, kita akan mulai ibadah ini. Siapkan hati adik-adik semua, ambil sikap yang baik, duduk dengan tenang, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar kita menerima berkat Tuhan melalui ibadah online kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan satu buah lagu. Kita siapkan hati kita, ikutin tante nyanyi. Sekalian nyanyi di rumah dengan sungguh-sungguh, biarnya lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Kami tidak berkekurangan, kami tetap sehat sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mau ibadah lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, melakukan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Kakak berdoa teman-teman semua di dalam keadaan baik-baik aja dan sehat sempurna ya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah iman versus corona. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita yuk. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita tahu kita masih ada di dalam badai COVID-19 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang khawatir, kapan semua ini akan kelar. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang papa mamahnya mengalami PHK atau dirumahkan sehingga nggak dapat gaji, membuat ekonomi turun. Jadi teman-teman juga kena dampak juga, takut, cemas. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, kita jadi susah percaya sama Tuhan. Karena justru yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena cuma Dia yang sanggup menolong teman-teman. Kita lanjut ke ayat 26 ya, sampai 29. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita lihat, papa, mama, teman-teman aja bekerja untuk menghidupi teman-teman. Kalau teman-teman lapar, minta makan sama papa mama, kira-kira dikasih nggak makan? Pasti dikasih. Dikasih yang terbaik buat teman-teman. Apalagi Bapak di surga, pasti kasih yang terbaik buat teman-teman. Kakak nggak tahu apa pergumulan dan masalah teman-teman. Cuma yang kakak tahu, Tuhan Yesus sanggup menolong teman-teman. Tuhan Yesus terlebih besar daripada masalah teman-teman. Ya, kita lompat ke ayat Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah, cari Tuhan dulu. Orang tua, guru, teman, uang sekalipun gak selalu bisa bantu. Cuma Tuhan Yesus yang bisa bantu teman-teman. Tadi kakak udah sampaikan, Tuhan Yesus terlebih besar dari masalah teman-teman. Tuhan Yesus mau menolong teman-teman, menjawab doa teman-teman. Jadi teman-teman, cari Tuhan ya. Jangan takut, percaya dan berdoa. Biar Tuhan Yesus yang berkati teman-teman. Itu aja yang bisa kakak bagiin hari ini. Yuk kakak mau ajak teman-teman berdoa. Yuk. Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka, biar itu berbuah di dalam kehidupan mereka,
Dan saat ini aku berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan. Kau yang jaga, Kau yang pelihara mereka. Khususnya Tuhan untuk kelas 9 Tuhan yang mau masuk SMA Tuhan. Kau yang sudah pilih SMA yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Dan aku berdoa Tuhan juga untuk setiap keluarga mereka Tuhan yang mungkin terkena dampak dari ekonomi dari COVID-19 ini Bapa. Engkau yang pelihara sempurna Bapa. Berkati mereka, berkati kedua belah orang tua mereka ya Bapa. Dan pada akhirnya Bapa, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka aman di dalam perlindungan tangan-Mu. Penjagaan-Mu Tuhan sempurna untuk mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berdoa Tuhan biar Engkau memelihara mereka Tuhan sehat sempurna. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. See you teman-teman. God bless. Shalom adik-adik. Gimana ya, tadi sudah selesai mengikuti sesi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Steven. Semoga bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Nah, sekarang kita memasuki sesi aktivitas. Untuk aktivitas pada ibadah online kali ini terdapat 3 buah aktivitas. Untuk mengikutinya sangat mudah. Untuk aktivitas yang pertama, adik-adik saksikan dulu tayangan berikut ini mengenai penanganan virus COVID-19. Nah, setelah adik-adik selesai menyaksikan tayangan tersebut, dan tentu selesai dahulu menuntaskan ibadah online kali ini, maka pada bagian description YouTube channel ini terdapat 3 buah link. Link yang pertama adalah movie review. Jadi sama seperti tugas di hari kemarin, adik-adik klik link yang pertama tersebut untuk mengikuti sesi movie review. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada link tersebut. Nah, setelah adik-adik selesai mengikuti link yang pertama, adik-adik silakan mengikuti link yang kedua. Link yang kedua adalah quiz online, hoax atau fakta. Jadi silakan mengklik link yang kedua tersebut untuk mengikuti sesi quiz online hoax atau fakta tersebut. Nah, untuk sesi yang ketiga adalah sebuah permainan berjudul Jigsaw Puzzle. Jadi kurang lebih sama seperti permainan yang kemarin tentang puzzle, cuman kali ini bentuknya sedikit berbeda. Nah, permainan Jigsaw Puzzle ini linknya akan di-share di WA Group pada jam 10 pagi. Oke, jadi tidak langsung berbarengan. Jadi silakan setelah jam 10 pagi, adik-adik cek di WA Group Genset Rokris SMP 161. Lalu jika sudah ada linknya, adik-adik tinggal klik link tersebut untuk mengikuti permainan Jigsaw Puzzle. Selebihnya sama, teknisnya sama seperti hari kemarin. Setelah puzzle-nya terbentuk dengan baik, silakan adik-adik screenshot hasil puzzle tersebut, lalu silakan di-upload fotonya di WA Group Genset Rokris SMP 161. Oke, demikian ketiga aktivitas pada ibadah online kali ini. Selamat mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terinfeksi corona, beragam kisah haru mewarnai tugas tim medis, baik dokter maupun perawat yang bertugas di dalam negeri maupun luar negeri. Dari mulai kepedihan perawat saat harus mematikan ventilator pasien corona, hingga perawat yang harus alih profesi menjadi supir ambulans pasien corona karena keterbatasan tenaga supir. Dan inilah kisah haru tim medis dalam menangani pasien corona. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara. Juanita Nitla adalah perawat kepala ruang di unit perawatan intensif di Royal Free Hospital, London, Inggris. Juanita tak menyangka selama wabah corona, ia justru harus bertugas bak malaikat pencabut nyawa. Ya, sebagai perawat kepala, ia bertugas untuk mematikan ventilator atau alat bantu pernafasan yang justru menopang kehidupan pasien-pasien corona yang dalam kondisi kritis. Tugas ini jelas sangat berat dan memantik kepedihan bagi perawat yang telah mengabdikan hidupnya di Badan Kesehatan Inggris atau NHS sebagai perawat spesialis perawatan intensif selama 16 tahun terakhir ini.
Menurutnya, tugas untuk mematikan ventilator dan menyaksikan para korban menghembuskan nafas terakhirnya sangat traumatis dan menyakitkan. Banyak kisah haru biru terkait sosok para perawat yang rela berjibaku tanpa lelah siang dan malam seraya mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Seperti kisah yang dialami perawat muda di Italia bernama Alessia Bonari. Bonari layak menjadi contoh dari sekian banyak petugas medis di hampir semua negara di dunia yang terpapar virus corona, yang mendedikasikan dirinya dalam merawat para pasien. Dalam akun media sosialnya, Bonari tak hanya mengisahkan perjuangan dirinya dan kawan-kawan yang tidak bisa pergi ke toilet atau hanya sekedar untuk minum selama 6 jam saat sedang bekerja, tetapi juga menunjukkan wajahnya yang tampak memar lantaran memakai masker penutup mata dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebab sebagai seorang perawat atau petugas medis yang merawat pasien terpapar virus corona, ia juga harus menggunakan peralatan khusus seperti pakaian, masker hingga pelindung mata yang cukup merepotkan. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, jaga jarak aman. Gunakan masker jika sakit. Masyarakat tidak perlu panik dan takut. Demikianlah ibadah online kali ini. Bagaimana semua adik-adik merasa diberkati? Saya percaya semua yang di rumah diberkati, semua yang di rumah merasakan hadirat Tuhan, semua yang di rumah merasakan kebaikan Tuhan. Ini ibadah udah mau selesai. Sebelum selesai kita akan nyanyikan suatu buah lagu. Nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan, ku bersyukur sama Engkau Tuhan, kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lagu ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap jalanku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Sekali lagi katakan, ku memujimu. Mari kita berdoa, tutup mata kalian. Biar 1 menit ini kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kalian ingat segala kebaikan Tuhan.
Kalian bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat mama papa, bersyukur buat adik dan kakak, bersyukur buat sekolah, bersyukur buat semua pelajaran, bersyukur buat semua makanan dan minuman yang bisa kita santap, bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tak habis-habisnya bersyukur sama Tuhan. Di dalam ya Tuhan liburan ini, di dalam kami di rumah ya Tuhan ibadah secara online, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap bersuka cita. Oleh sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami. Kini ibadah kami sudah selesai Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada pada setiap adik-adik yang di rumah. Kau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, berkati mereka senantiasa, lindungi mereka senantiasa, jagai mereka senantiasa ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam hati mereka tetap ada ucapan syukur, ada sukacita atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah beserta dengan semua adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. God bless you.